Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami di dalam perenungan firman-Mu, supaya kami bisa mengerti dengan baik, dan biarlah Roh Kudus memberikan kepada kami kekuatan untuk bisa hidup di dalam kebenaran firman itu. Ajarkan kami untuk senantiasa memahami kehendak Tuhan, dan supaya kami tidak berdosa terhadap kebenaran firman. Terima kasih, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara, tadi kita sudah membaca kitab Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai dengan 18 dan kita sudah memahaminya. Tapi saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat ayat 11. Sama-sama kita baca ayat 11. Ya, sama-sama ya. 1, 2, 3. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Saudara sekalian, ketika Pendeta Randy menghubungi saya dan menyampaikan tema ini, saya mencoba memahami dan agak sedikit kesulitan sampai akhirnya tadi malam sekitar mungkin jam 11, jam 12 baru saya bisa mendapat poin-poinnya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kisah ini ada sedikit hubungan baik dengan saya karena konon nama saya diambil dari kota itu ketika ibu saya pada waktu dia membaca Alkitab dan dia masuk pada kitab pertobatan Rasul Paulus. Itulah sebabnya nama saya Dempsey. Memang ada beberapa hal yang saya tanya kepada almarhum ibu saya. Saya tadi kaget dengan ada seorang anak kecil yang pakai baju kaos merah, katanya mau jadi pendeta. Bagus juga ya. Saya senang banget gitu. Wah, ini kalau ada yang jadi pendeta bagus. Kenapa? Karena banyak gereja itu minta pendeta. Harusnya nggak boleh minta pendeta dari luar. Kirim surat ke SCT minta pendeta. Harusnya dari saudara sendiri. Cari yang bagus, yang punya panggilannya, ya disekolahkanlah dia, sekolah pendeta. Gitu. Kalau perlu sampai S3 supaya pinter. Begitu kira-kira lah. Karena ilmu pendeta itu sekarang sudah mentok sampai S3, gitu ya Bapak Ibu. Nah, masalahnya saya masih kecil tuh nggak pernah menjadi pendeta. Pertama, saya melihat minta maaf nih, pendeta itu kayaknya kurang bagus lah yang saya amati ya, yang saya amati. Kadang-kadang tidak sesuai dengan ucapannya. Kalau di depan kita, hai apa kabar, siapa namamu, begitu ketemu di jalan nabrak pun dia nggak tahu kita. Makanya sejak itu saya bilang, saya tidak mau punya jemaat banyak. Kenapa? Nanti saya nggak kenal mereka. Kalau jemaatnya banyak sekali, kenalan pun hanya sekedar ngomong, kita juga tidak dekat dengan dia. Nah, kedua, saya juga tidak terlalu suka dengan pendeta, karena saya punya pengalaman buruk dengan pendeta. Nama juga anak kecil ya. Anak kecil itu kalau lihat di halaman gereja ada jambu yang berbuah kan ingin diambil. Aku dikejar sama pendeta, dipukul gara-gara ngambil jambu di gereja gitu ya. Bagaimana saya bisa mau ke gereja kalau ngambil jambu aja nggak boleh? Nah, tadi saya lihat Pak Sampin gerejanya mesti tanam jambu itu. Jambu, buah-buahan supaya menarik anak-anak itu. Mereka datang karena gereja kami itu gereja terbesar di Manado itu. Ada pohon jambu. Pohon jambunya berbuah. Saya selalu datang ngambil jambu itu. Tapi kadang-kadang ada pendeta yang mungkin nggak suka kali ya, karena siang-siang kita ribut-ribut ngambil jambu, dia keluar, dia ini. Yang berikut, saya juga tidak suka menjadi seorang pendeta itu, karena boya pendeta kok sepertinya ngemis ya, digaji sama jemaat gitu ya. Kenapa? Karena bapak saya majelis jemaat. Dia rapat, kadang-kadang rapat di rumah kami, saya suka nguping gitu, suka nguping. Naik honor 50.000 ribut loh majelisnya. Ribut majelisnya, hanya mau naik honor 50.000. Zaman dulu naik honor 5.000 pas 10.000. Jemaatnya ribut. Majelis,
wah debat-debat. Terus setelah pulang, mami saya bilang kepada papi saya, sudahlah kau dapat ribut-ribut, biar aja dari keluarga kita yang tambah tuh gaji pendeta. Mungkin keren juga ya, ada keluarga mau tanggung, tapi dalam hati saya, hina banget ya jadi pendeta ya, sampai kok begitu ya. Kenapa? Karena saya punya background keluarga, ayah saya seorang tentara, kemudian dia mengundurkan diri dan dia menjadi pengusaha, dan saya menikmati betul kekayaan orang tua saya. Kok enak banget dapat duit gitu loh. Kok ini jadi pendeta dirapat-rapatin gitu loh, menentukan. Dan yang terakhir saya tidak mau jadi pendeta adalah ketika pendeta di tempat yang saya jadi pendeta itu diusir dari jemaat. Diusir dari jemaat dan dia pergi. Nah, waktu itu saya dapat rekomendasi untuk ngambil sekolah di Saat. Kemudian saya datang kepada pendeta saya, Pak, saya rekomendasi mau diambil. Dia tanda tangannya, dia berkata sama saya, ini adalah tanda tangan terakhir untuk kamu silakan pergi, tapi kamu ingat satu hal, kau jadi pendeta itu. Apa Pak? Nah, karena itu gereja Chinese, saya bilang, kami suka panggil Muse. Apa Muse? Dia bilang begini, kalau jadi pendeta kamu tuh harus siap jadi kesek kaki. Wah, berontak saya. Nggak mau saya jadi kesek kaki. Enak aja, gitu kan? Tapi saya hanya berangkat juga. Pendetanya diberhentikan dan seterusnya. Jadi saudara, saya tidak pernah mau menjadi seorang pendeta. Dan akhirnya menjadi pendeta. Nah, itu kan susah cara berpikirnya. Susah. Dari SMA saya sudah belajar. Zaman saya dulu itu ada A1, A2, A3, A4. Maksudnya program di SMA. Sekarang kan tinggal IPA IPS. Zaman dulu katanya ilmu pasti dan ilmu sosial. Nah, zaman saya itu ada A1, A2, A3 dan A4. Karena saya mau jadi seorang dokter, maka saya memang niatnya sudah A2. A2. Jadi waktu saya SMA, saya sudah jadi asisten guru. Kalau guru ngajar, dia tidur. Langsung dia teriak, Demsi, ngajarin teman-temanmu. Saya maju, saya ngajar. Anehnya teman-temanku senang diajar sama saya. Padahal belum tentu benar itu. Diajar. Lalu apa mata pelajaran saya ajar? Kimia. Wah, saya ajar tuh sama teman-teman. Teman-teman senang mereka. Lalu kemudian kita pindah kelas, hanya ajarin lagi. Lama-lama saya pikir ini guru kurang ajar ya. Dia digaji, dia tidur, aku yang ngajar. Hanya aku protes, Bu, aku nggak mau lagi, kecuali ibu kasih saya sedikit uang. Ah, boleh kata dia. Nah, lalu kemudian setelah sampai ke SMA, ikut ujian namanya PMDK. Dulu kalau masuk ujian lewat ujian namanya SIPENMARU, sistem penerimaan mahasiswa baru. Kalau mau ujian mau masuk tanpa tes namanya PMDK. Lalu saya pikir saya coba aja, ikutlah saya masuk, tulis kedokteran. Kedokteran masuk ke salah satu universitas paling bergengsi di Indonesia yang sekarang paling dihina gara-gara kasih gelar doktor yang hanya 1,5 tahun itu. Masuk situ, lalu saya masuk lagi, paling top di Indonesia Timur. Minimum kalau saya nggak tembus ke barat, saya masuk di timur lah. Hanya saya tembus di Indonesia Timur. Begitu sampai di sana, saya diajarin oleh satu profesor saya, dia paling benci akupuntur. Dia seorang muslim yang sangat paling benci akupuntur. Lalu saya berdebat dengan dia. Karena waktu itu akupuntur belum masuk dalam ilmu kedokteran modern. Jadi masih masuk dalam ilmu, kita sebutnya ilmu klinik aneh. Tusuk di kaki, goyangnya di telinga. Kan gitu kan? Bagi kita aneh itu. Tetapi dokter ini mengatakan, ini ilmu yang harus kita pelajari. Jadi setiap diajar saya pusing sekali. Lihat anatomi, tutak. Lalu saya pikir nggak cocok saya di sini. Lalu kemudian berdoa dalam sebuah KKR, saya merasa ini panggilan saya dan saya mau melayani Tuhan. Dan saya tinggalkan semuanya, saya melayani Tuhan. Ibu saya menamakan saya DMC karena pertobatan kitab di sini. Tapi begitu saya pulang, saya bilang saya menjadi pendeta, diusir dari rumah. Oh, ini anak durhaka, kurang ajar ini. Satu kampung sudah tahu kamu bentar lagi menjadi seorang dokter ini. Tapi kenapa kamu keluar? Loh, katanya Tuhan itu nomor 1. Mau melayani Tuhan dan seterusnya. Ya sudah. Ibu saya berkata kepada saya, kamu percaya sama Tuhan, ya kamu harus hidup dengan Tuhanmu. Mampus kata saya. Jadi dia kan Menteri Keuangan ya. Jadi semua diberhentikan, ya sudahlah. Di situ harus saya ngerti arti hidup melayani Tuhan.
Jadi dari tidak suka mau menjadi seorang pendeta, lalu kemudian ketika ambil keputusan, lalu kemudian menikmati apa yang namanya kesusahan, kedemikian kesusahan, baru saya ngerti, wah ini yang namanya jadi pendeta ternyata. Berdoa, berharap, meminta pertolongan Tuhan, sampai akhirnya pada satu titik, sementara sekolah, pendeta almarhum Jonathan datang ke tempat saya, dan dia lihat tempat tidur saya, dia tanya, kamu bisa tinggal di sini? Saya bilang, bisa Pak. Kenapa saudara? Kalau di balik itu kutu busuk semua. Pak Jonathan waktu itu datang langsung dapat hotel dia, saya enggak. Gitu. Kemudian membaptis orang di gunung, di tempatnya Loro Kidul situ, lalu dia mulai bercerita tentang pengalamannya. Jadi kalau saya kesini saya pasti ingat dua tokoh besar itu, yaitu pendeta Jonathan dan pendeta Anwari, yang selalu memberi saya motivasi hidup di dalam pelayanan. Nah lalu saudara-saudara, apa makna dengan jalan lurus ini? Kalau saudara perhatikan, kita seperti terhipnotis dengan satu orang saja, yaitu siapa? Saulus. Kalau ada yang saudara peka, ada satu nama lagi di situ, siapa? Siapa? Ananias. Nah saudara-saudara, Ananias ini terkenal di situ. Kenapa? Dikatakan di situ dalam ayat 10, di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Perhatikan, di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Saudara-saudara sekalian, Ananias unik sekali ya. Coba Anda perhatikan kalimat dalam ayat 10 itu. Firman Tuhan datang kepadanya dalam satu penglihatan. Ada berapa banyak murid Tuhan yang mendapat kesempatan memperoleh penglihatan? Ada berapa banyak murid-murid Tuhan yang lain yang mendapat kesempatan ini? Saya mau kasih tahu saudara, murid Tuhan itu ada ring-ringnya, ada lingkar-lingkarnya. Yesus ada 3 lingkar itu. Nomor 1 dia, 3 lingkaran itu. Lalu kemudian 12 dari 3 itu nomor 2. Lalu nomor 3 itu ada lingkar 70. Dari 70 nomor 4 itu ada lingkar 120. Ananias enggak masuk 120. Ananias adalah murid yang bertobat setelah Yesus naik ke surga. Dia bukan orang penting sebenarnya. Tetapi menarik kenapa ada kalimat itu. Tadinya saya berpikir ini Pak Randy apa maksudnya memberikan saya tema ini. Tetapi tadi saya katakan setelah jam 11-12 tadi malam baru saya temukan ini. Lama loh saya mikir loh. Sampai tadi saya masih tanya sama pendeta Moili, apa maksudnya sih jalan lurus? Karena sepertinya tidak ada makna. Karena jalan lurus itu adalah nama jalan. Tadi saya masuk ke sini kan saya sudah lupa masuk sini Pak Sambin. Ditanya Mas Satpam, Bapak mau kemana? Saya bilang ke gereja. Dia bilang gereja mana? Saya bilang GKRI. Dia bilang di mana? Pusing saya jawabnya. Hanya saya buka lagi. Oh di sini Pak. Saya buka undangannya, oh ada alamatnya. Kenapa? Saya cuma tahu kan tetap nyampe. Ternyata agak ketat juga sekarang. Nah jadi saudara sekalian, itu cuma nama jalan kok. Jalan lurus, udah. Nanti saudara besok bikin aja nama jalan. Jalan bengkok juga nggak apa-apa. Tadi saudara nyanyi, aku berjalan dalam apa? Aku sedang berjalan dengan Tuhan. Itu lagu anak sekolah minggu, itu jalan. Tapi begitu sampai di tengah, saudara seperti anak umur 60 tahun. Jalan berpadu. Mungkin tanjakan itu ya, mungkin tanjakan. Jalan sedang menanjak sehingga agak lemes juga jalannya. Nah tapi saudara-saudara sekalian, ini ada yang menarik ini. Kenapa ya? Seorang murid yang bernama Ananias kok sangat indah ya dia. Artinya begini saudara sekalian, ada murid yang benar-benar diperhatikan Tuhan karena sebuah kepercayaan. Ini murid yang dipakai Tuhan luar biasa. Kenapa? Karena banyak orang yang melayani Tuhan belum tentu dapat kesempatan seperti ini. Ada penglihatan, ada firman Tuhan datang kepadanya. Pada waktu kami sekolah di Malang itu ada sejumlah mahasiswa. Kemudian saya pindah ke Jogja, tidak sampai 1 semester, saya pindah ke Jogja itu di seangkatan saya itu ada 92 orang yang sedang digembleng itu. Anda bayangkan 92 orang harus buka gereja baru. Berarti ada lahir sekitar 92 gereja baru. Nah, saya membuat gereja itu. Itu ada saya home base di GKRI Ebenezer di Jogja, tapi saya buka di daerah Deles Ebenezer. Di Deles jauh sekali. Itu dari
dari Candi Prambanan, mesti naik sepeda naik ke atas itu, sampai ke ujung mentok, sampai sudah tidak ada lagi jalan. Nah itu saya sampai situ, ada gereja di situ. Mendirikan dan melayani di situ. Dari 92 orang itu yang masuk level magister kita hanya mungkin 7 orang, 8 orang. Yang masuk level doktoral cuma 2 orang. Yang satu kemarin baru dapat penghargaan dari presiden karena sudah mengabdi sekitar 25 tahun, 20 tahun sebagai abdi negara, dan dia menjadi wakil rektor di salah satu tempat. Jadi ada pilihan-pilihan yang tidak mudah. Banyak orang yang boleh melayani Tuhan, banyak orang yang boleh menyebut dirinya sebagai murid Tuhan, tetapi perhatikan hanya satu yang dipakai Tuhan. Coba saudara bayangkan, Anda begitu istimewa di hadapan Tuhan sehingga Tuhan datang kepada Anda. Sesuatu yang tidak mudah orang lain tahu. Pada waktu saya pulang dari Fakultas Kedokteran, tidak jadi dokter, saya pulang ke Manado, saya bilang, "Mi, aku mau jadi seorang pendeta yang melayani Tuhan." Dia bilang, "Apa?" Dia marah sekali. Tapi ada satu orang yang datang ke situ berkata, "Kalau anakmu mau melayani Tuhan, kamu harus lepaskan dia. Kasih dia kesempatan." Kenapa? Belum tentu juga dia mau dipakai Tuhan kalau dia nggak dipanggil Tuhan. Saudara, banyak orang mau melayani Tuhan tapi nggak dipakai Tuhan loh. Coba berapa banyak pendeta nih? Saya pernah jadi ketua sinode 13 tahun. Berapa banyak pendeta cuma namanya pendeta? Namanya aja pendeta. Tidak pernah diundang berkhotbah. Tidak pernah melayani Tuhan. Sementara beberapa pendeta sama saya mengeluh habis-habisan. "Pak, aku udah nggak sanggup. Lelah sekali saya. Setiap hari saya begini dan segala macam." Jadi banyak orang yang bisa saja menjadi pengikut Tuhan, tapi belum tentu Tuhan mau pakai dia. Bersyukur loh Ananias ini. Dia tidak tahu dan dia belum paham tentang Saulus yang sudah bertobat. Yang dia tahu, Saulus itu orangnya jahat, itu aja. Kalau saudara baca pada pasal sebelumnya, pada pasal 8, itu ada penatua pertama yang mati. Namanya apa? Stefanus. Stefanus itu mati. Anda tahu nggak kematiannya? Heboh. Kok bisa heboh? Karena ada orang di situ namanya Saulus yang terlibat. Itulah sebabnya ketika sampai pada poin ini, Ananias jawabnya, "Aku Tuhan." Lalu Anda perhatikan terus menerus dia mengatakan apa? "Tuhan, ini orang jahat. Ini orang nggak benar ini. Kok aku disuruh ke sana gitu loh." Tapi apapun itu, muncul sebuah pernyataan kepada kita bahwa Ananias adalah murid yang mau dipakai Tuhan dengan ajaib. Mendapat penglihatan seperti ini. Ya, beberapa teman salah memahami penglihatan. Karena penglihatan itu bukan berarti apa yang Anda bisa, enggak juga. Dalam banyak pengalaman saya melayani mungkin sudah total 35 tahun sebagai seorang pelayan Tuhan gitu ya. Jadi sebelum saya masuk SCT itu saya sudah pendeta. Makanya ketika sampai di GKRI sekitar tahun 90 berapa itu, bos nanya, "Pak DMC, ayo gimana ya? Tabis ini di pendeta, ayo bagaimana?" Saya bilang, "Ya janganlah. Nggak perlu ditabiskan. Masa berkali-kali ditabiskan?" Ketika saya ada di gereja Reform, pendeta Stefan itu nanya, "Terus kamu gimana?" "Ya saya udah pendeta, nggak usah ditabiskan." "Buat apa? Kalau mau ganti stola." Ya saya tidak mau mengabaikan panggilan yang dulu ketika saya melayani. Itu adalah titik awal bagi saya dalam pelayanan. Jadi begitu lama melayani, tentu punya pengalaman-pengalaman dengan Tuhan. Tadi Ibu Irma nanya gimana anak-anak. Nah saya beritahu Bu Irma, anak saya paling besar itu sudah kerja dan dia tinggal di daerah selatan. Dia tidak tinggal bersama dengan kami. Setiap hari Minggu kalau dia ada di Jakarta, ya saya yang pergi ke sana untuk sekedar ngobrol dengan dia. Dia kebanyakan banyak tugas di daerah. Dia lulus manajemen risiko dan banyak membantu bank, perusahaan-perusahaan pemerintah yang mengalami problem di dalam manajemen mereka. Kadang-kadang saya duduk bersama dia hanya mau dengar aja ceritanya karena orangnya agak cerdas, jadi kita kalau ngomong dia suka lebih dulu cepat dia pahamnya. Jadi saya tanya sama dia suka bilang begini, "Papi tahu nggak? Banyak orang tidak paham tentang kehidupannya.
ketika sebuah keputusan dia ambil, keputusan itu selalu diikutkan dengan resiko. Saya bilang, oh ilmunya sudah keluar dia. Saya memikirkan kalimat itu ketika saya ambil keputusan untuk melayani Tuhan, berarti banyak hal yang harus saya tinggalkan. Cita-cita, harapan, keinginan-keinginan. Ya nggak mungkin saya pegang itu. Murid yang dipakai Tuhan adalah murid yang betul-betul mendapat privilege dari Tuhan. Khusus dia memperoleh itu. Bukan cuma sekedar penglihatan yang dia dapat, tetapi juga tugas yang sangat penting untuk menyelamatkan, tanda petik menyembuhkan seorang yang bernama Saulus yang kelak menjadi rasul yang besar di kemudian hari. Setelah itu peristiwa ini, Ananias hilang namanya. Hilang nama Ananias. Seorang murid tidak perlu teringat dengan jasa-jasa besarnya. Satu kali saya bawa anak-anak saya napak tilas ke sejumlah gereja yang pernah saya layani. Saya sudah melayani 7 gereja. Jadi saya bawa anak-anak saya. Sampailah kami ke satu tempat di Jogja di mana jemaatnya tidak kenal saya. Lalu anak saya berkata, "Papi ini nggak keren." Loh kenapa? Di mana-mana papi disebutkan. Terus di sini papi nggak disebutkan. Ya nggak apa-apa nak. Tapi dia bingung. Ada foto besar. Saya punya foto masih kurus. Itu di belakang gereja. Dia bilang, loh itu kan papi. Shh, saya bilang, diam saja. Loh, kan yang kenal pi? Ya nggak ada lah saya bilang. Sudah pada berganti kepengurusannya. Jadi orang bisa saja nggak menghargai kita loh. Sebagai seorang murid. Nggak akan ada dikenal gitu. Jangan pernah bermimpi menjadi kenangan. Walaupun ada pepatah, serigala mati meninggalkan apa, macan mati meninggalkan apa, manusia mati meninggalkan nama gitu. Tapi apapun itu sebagai seorang murid yang mengikuti Yesus, dia harus menjadi orang yang selalu punya kepekaan. Ketika Ananias, ya aku ini Tuhan. Ini aku Tuhan. Hal yang kedua, seorang murid bukan cuma murid yang sangat spesial itu dipakai Tuhan, tapi ada juga hal ke-15. Coba kita perhatikan ayat 15, dikatakan begini. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja orang-orang Israel. Siapa di sini yang menjadi pemimpin di perusahaan, tiba-tiba komisaris panggil saudara lalu berkata begini, persiapkan si A untuk jadi direktur, dia akan kami pilih, kira-kira muka saudara merah, kuning apa hijau? Dia panggil saudara, dewan komisaris panggil saudara, saudara ini presiden direktur loh. Dia panggil saudara, dia berkata, Bapak Presiden, siapkan si A untuk jadi pemimpin kita masa depan. Kira-kira saudara gimana? Saya bertugas di Universitas Kristen Indonesia, masuk tahun pertama dosen biasa, tahun kedua dipercaya menjadi kepala program magister. 1 tahun menjadi kepala program magister, tahun ketiga langsung jadi kepala program doktor sampai hari ini. Lalu orang bertanya, Dem, kira-kira ada nggak penggantimu? Saya bilang sudah ada. Lalu ada yang sikut saya, jangan ngomong-ngomong. Kenapa? Nanti kepintaran dia. Loh, kenapa? Bukankah kita harus mempersiapkan orang yang mengganti kita? Di gereja jemaat yang saya layani, saya masih kuat loh Bu Moili, masih bisa ngangkat karung kuat ini. Tapi saya selalu tanamkan itu kepada majelis jemaat saya. Besok kalau ada pengganti saya, kalian harus mensupport dia. Besok kalau sampai ada jemaat udah bosan, Pak DMC, Bapak ini seperti mau mati saja katanya. Saya bilang bukan begitu, saya mau kasih tahu sama kalian bahwa generasi akan berganti. Kalau pergantian itu sifatnya lumrah, natur, saya kira kita bisa terima ya. Tapi ini masih sedang menjadi orang besar, tiba-tiba ada firman Tuhan. Pergi
karena orang ini adalah alat pilihan bagiku. Kira-kira Ananias bilang apa? Terus saya apa dong? Kan bisa saja. Bisa saja. Saya selalu katakan kepada banyak teman, kepemimpinan termasuk di dalam gereja itu adalah periodisasi hidup. Melayani baru benar seumur hidup. Kalau ada terjadi perebutan seperti ini, jangan mimpi gereja itu satu. Bukankah gereja kita dua? Saya berkata kepada teman-teman, bingung saya sama kalian. Hanya untuk satu posisi kalian berebutan. Bingung saya bilang. Kenapa seorang murid tidak menganggap ini sebagai satu kesempatan memperlengkapi orang besar? Ada sebuah organisasi besar di mana saya pengurusnya, namanya BMPTKKI, Badan Musyawarah Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Indonesia. Di situ berkumpul paling tidak sekitar 400 ketua di situ. Rektor-rektor berkumpul di situ. Lalu saya tanya sama teman-teman, siapa yang mau jadi ketua? Ada yang bisik sana, bisik sini. Saya bilang, kau aja jadi ketua. Bukankah tugas kita adalah mempersiapkan orang untuk meneruskan pelayanan ini? Tadi Ibu Pendeta Moili mendoakan anak-anak di depan ini. Bukankah kita mempersiapkan mereka untuk bakal mengurus gereja ini? Kalau Ananias orang yang tidak siap, ini bahaya untuk dia, terancam hidupnya. Makanya saudara, saya selalu katakan sama banyak pendeta, jangan jadikan ladang Tuhan itu untuk ladang kehidupan. Nanti engkau anggap itu hakmu, maka engkau akan berkuasa habis-habisan di situ. Pergi. Orang ini yang akan jadi alat pilihan bagiku. Wah. Bahaya. Bagi orang yang tidak siap. Tetapi apa? Sukacita bagi mereka yang mengerti. Bagi mereka yang paham sebuah pelayanan, ini benar. Tahun 2005, begitu saya keluar dari Reform, saya langsung diminta jadi ketua sinode sebuah gereja. Saya berkata kepada teman-teman, kalian memilih karena kasihan sama saya, atau kalian percaya sama saya? Oh, kami percaya Pak sama Bapak. Oke. Kalau kita percaya, kita coba. Periode satu lewat, masuk periode kedua. Sama pilihannya juga bulat. Saya tanya lagi, kalian serius? Serius Pak? Oke. Selesai 4 tahun, masuk periode ketiga. Totalnya 12 tahun. Begitu saya bilang, tidak bisa lagi, harus ada orang lain. Oh, kalau gitu Bapak kita angkat jadi majelis pertimbangan. Apa tuh majelis pertimbangan? Ya yang timbang-timbang sama kita Pak. Enggak, saya bilang. Kalau gitu Bapak majelis kehormatan. Apa itu? Ya di tempat-tempat terhormat Pak. Bapak Ibu tahu enggak? Aku tulis surat berhenti. Aku langsung telepon ketua sinode GKRI. Aku gabung GKRI lagi dari nol. Kenapa saudara? Bahaya cara seperti ini. Teman-teman GKRI langsung pikir, wah ini DMC ini pasti gini. Sedih saya, cara berpikirnya sedih. Sama Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tahu di lingkungan kami di UKI sana, sama. Orang tanya, Pak DMC, you berhenti kapan? Berhenti tahun depan. Peraturannya gimana? Peraturan yayasan hanya boleh 2 periode. Bapak sudah siapkan penggantinya? Sudah. Ada berapa orang Pak? 3 orang. Bapak percaya mereka? Kenapa tanya saya? Kan saya bukan pemilik. Tanya sama pimpinan. Tapi Bapak yakin? Yakin. Pak, Bapak dapat
posisi ini nggak gampang loh. Bapak dapat tunjangan ini macam-macam loh. Saya bilang, tunjangan kok dibicarakan. Dari dulu saya ini orang susah. Biasa susah hidup saya ini. Jadi nggak ada tuh. Makanya saudara kalau Bapak Ibu cek ya, saya punya gaji besar di UKI. Tapi sampai detik ini naik motor ke kantor. Anak buah saya naik mobil semua. Saya suka berpikir, gimana cara dia bisa hemat ya? Kendaraan itu 1 minggu itu, yang mobil yang saya pakai ini sudah 15 tahun. Saya beli untuk anak saya boleh. Saya lagi ada rencana mau beli satu lagi. Tapi saya bilang ini jangan dijual begitu aja. Kenapa? Kesederhanaan itu kan hal yang nikmat. Orang lihat kita punya cara hidup lah. Saya suka ketawa dengan teman-teman saya. Kok kamu itu gaya mobil, gaya ini. Gajiku lebih besar dari kamu itu. Makanya kamu tuh suka nggak bisa simpan duit. Cara berpikirmu tuh bodoh saya bilang. Jalan 2 meter naik mobil. Dari sini ke UKI itu cuma 10 kilo. Kalau perlu ya naik busway. Naik busway ternyata jadi 1 jam 2 jam. Ya udah naik motor. Naik motor cuma 15 menit sampai. Macet-macetnya 30 menit. Kok kalian gaya saya bilang begitu. Mereka cuma ketawa-ketawa aja. Tapi itulah cara berpikirnya. Melihat segala sesuatu tuh wah gitu loh. Ada orang tanya sama saya, Pak kamu senang gak di tempat yang di UKI? Bukan saya promosikan. Saya bilang senang loh. Aku dapat tunjangan, aku dapat pensiun loh. Pensiunku 2 loh. Kemarin dipanggil, Pak Bapak sudah masuk usia pensiun loh. Kalau Bapak mau ambil secara pemerintahan, ambil aja uangnya. Enggak lah, biar aja dulu, nanti kapan-kapan saya ambil. Kenapa? Kalau kita melayani itu fokusnya berat, saudara. Berat. Kemarin teman saya pendeta di sebuah gereja besar marah-marah. Kenapa? Karena dia punya uang pensiun nggak turun. Saya bilang, bro, kalau gereja nggak kasih uang pensiunmu itu, ya sudahlah, nggak usah. Seorang yang melayani itu harus tahu bahwa dia bukan orang yang tidak akan dipercaya terus menerus. Usia ini bertambah. Saya lihat Pak Samin kan, rambutnya sudah putih. Bahkan lagi Pak Samin juga pasti ketawain saya. Kamu juga putih deh, kata dia kan. Ya saya mulai khotbah di sini dari rambut hitam loh. Teman-teman yang masih baru, percayalah, saya dulu hitam rambut saya. Dari masih culun ya Bu Irma ya? Tahu culun? Masih culun. Kacamatanya besar ya Bu ya? Dulu kacamata saya itu besar Bu Moili. Besar, lalu supaya kelihatan keren, kacamatanya pakai titanium. Sok-sok mahal gitu loh. Nggak taunya mukanya muka desa. Jadi begitu masuk pakai titanium, orang nggak percaya itu titanium loh. Padahal mahal sekali loh beli di itu loh. Tapi orang nggak percaya. Makanya ketika kacamata saya ketinggalan, mereka nggak pernah lapor itu kacamata saya. Zaman dulu kacamata aja itu sudah 3,5 juta loh. Tapi sampai di GKRI Ibu Irma nggak mandang saya. Dia pikir ini orang biasa dari kampung gitu ya. Nah sekarang giliran pakai kacamata 900.000, orang pikir kacamatanya mahal. Padahal enggak. Ini beli di pinggir jalan aja, cocok-cocokin ya pas lah udah pakai lah gitu. Nah saya mau memberitahu kepada saudara bahwa murid Tuhan itu kadang-kadang Tuhan pakai untuk mempersiapkan orang lain. Jadi Pak Samin, Pak Tatang, kalau jadi penatua di gereja ini, pikirkanlah itu bahwa Anda sedang dipersiapkan untuk mempersiapkan orang lain. Jadi jangan berpikir besar gitu. Saya bersyukur karena sudah pernah jadi pimpinan sana pimpinan sini. Jadi sudah kenyang lah. Satu kali kami makan di satu restoran. Anak saya bilang begini, papi ini dipanggil presiden tapi nggak ada foto-fotonya. Terus saya bilang, emang kenapa kalau ada foto dengan presiden? Ya kan bisa taruh di rumah. Saya bilang, terus kotor di rumah, emang kenapa? Orang rumah kita jadi gereja. Tidak boleh ada barang pribadi di ruangan ini, saya bilang. Ya tapi kan Pi, aku kan bangga Pi kalau ada foto gitu. Enggak usah lah, saya bilang begitu. Enggak perlu, saya bilang. Yang gaya-gaya seperti itu enggak perlu. Kenapa saudara? Seringkali kita salah paham dengan tugas kita. Yang terakhir, jika yang pertama Ananias adalah orang yang dipilih Tuhan sangat khusus,
Tapi yang kedua, Ananias adalah orang yang dipercaya untuk mempersiapkan orang lain. Yang ketiga, saudara sekalian, coba perhatikan ayat 18, ayat 17-18. Menarik ini, dikatakan begini. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Perhatikan apa? Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya. Apa? Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Perhatikan kata-kata itu, tidak ada unsur kekuasaan atau otoritas seorang hamba kepada yang lain. Tidak ada. Ketika pendeta almarhum Jonathan masih hidup, saya pernah meminta izin beliau untuk memakai tempat ini, mentahbiskan sejumlah pendeta. Waktu itu saya ketua di sebuah gereja yang berpusat di Jerman. Total yang ditahbiskan di tempat ini mungkin ada sekitar 9 orang. Dari 84 pendeta yang sudah saya pimpin pentahbisannya. Kalimatnya selalu mengatakan, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus telah menampakkan dan seterusnya dan telah menyuruh aku supaya engkau dapat melihat. Saulus, objek yang dipersiapkan, Ananias, orang yang mempersiapkan, dan dia tidak merubah sedikit pun kata-kata dari perintah Tuhan pada ayat 15 sampai ayat 17. Coba saudara mundur sedikit pada ayat ke-15. Saudara perhatikan, yang terjadi adalah apa? Hei Ananias, pergi, orang ini alat kekuasaan bagiku. Coba perhatikan baik-baik, siapa saksi di situ? Tidak ada saksinya. Dia menerima langsung dari Tuhan, tidak ada saksinya. Tapi begitu sampai ke ayat 17, dia menjalankan semua apa yang Tuhan perintahkan. Itu kejujuran. Saudara, berapa banyak orang itu tidak jujur dengan Tuhan. Saya tidak mau menghakimi orang lain, tetapi ada seorang pendeta bicara kepada saya, Pak Demsi, aku mendapat suara dari Tuhan untuk kamu. Saya tanya, kamu yang benar kalau ngomong. Langsung dia goyah. Kalau benar itu dia ngomong aja dengan keberaniannya. Jangan coba-coba memakai nama Tuhan untuk kepentingan diri sendiri. Dua-dua anak saya, dua-duanya tidak mau menjadi pendeta. Saya bilang, kenapa nggak menjadi pendeta? Susah, kata dia. Anak laki-laki itu, waktu di penabur dia lihat banyak anak pendeta. Lalu dia pulang, dia bilang, papi tahu nggak, aku nggak mau jadi pendeta. Kenapa? Papi nggak tajir. Terus saya bilang, nak, emang kamu mau dipakai Tuhan juga? Belum tentu kau anak pendeta, kau jadi pendeta. Jangan kau hina pekerjaan saya bilang. Saking emosi saya bilang, kau lihat gajimu bapakmu ya. Saya tunjukin, ini gajimu. Sekarang kau lihat, kau kursus ini, kau kursus ini, kau ini, semua saya tunjukin. Tidak cukup sebulan gaji saya membiayai hidup kamu. Tapi kamu punya kakak, kamu punya mama. Kapan kita ngutang sama orang? Jadi kau hina pekerjaanku, aku marah. Kalau kau bilang kau tidak mau jadi pendeta, siapa yang mau ngangkat kau jadi pendeta? Jadi saya bilang, jangan kau coba-coba menganggap pendeta itu pekerjaan yang sulit. Siapa yang mau angkat kau jadi pendeta? Ketika kami sedang makan di satu restoran, dia bilang, papi ini dipanggil presiden nggak mau foto. Nggak, saya bilang.
Wah, berarti papi nggak terkenal. Ya nggak apa-apa. Berarti papi nggak pinter. Nggak apa-apa. Dia pancing terus pas saya marah. Enggak, saya bilang enggak. Tiba-tiba ada segerombolan ibu-ibu. Mereka sudah blok meja itu. Lalu mereka rupanya ditugaskan oleh pendetanya membahas khotbah saya. Kita di sebelah, mereka di sebelah. Kencang-kencang pula ngomongnya. Jadi menurut saya, khotbah pendeta Dempsey itu poinnya ini. Langsung anak saya bilang, papi disebut. Sekarang kamu cek di internet, ada nggak pendeta Dempsey Jura selain saya? Nggak ada kan? Berarti benar papimu sedang disebut. Ayo tegur mereka. Ya ngapain? Mereka sedang apa Sedang diskusi khotbah papi. Jadi biarkan saja. Sekarang ayo kita pergi diam-diam. Loh papi gimana? Kesempatan Loh kesempatan apa? Mau dibayarin? Kita pergi diam-diam. Jadi gimana caranya? Kamu kan paling besar badannya. Kamu di depan, papi di belakang. Nanti kakak kamu yang di samping. Ayo kita keluar diam-diam. Begitu sampai di mobil, dua-dua mengatakan, papi ini kesempatan emas kok. Dibuang. Kenapa emangnya? Kalau orang itu sadar diri, maka dia tahu dia itu cuma hamba. Tapi saudara, hamba itu enggak cukup. Di dalam ayat yang ke-17-18 apa? Murid itu hanya menyampaikan isi hati Tuhan. Tidak boleh lebih. Tidak boleh kurang. Saulus saudaraku, Tuhan Yesus telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui tepat. Telah menyuruh aku supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Itu aja dia ngomong. Gak ada omongan lain. Akhirnya terjadilah proses kesembuhan itu. Saudara-saudara sekalian, di dalam kehidupan kita ada poin-poin penting yang harus kita cermati dengan baik. Sebagai seorang yang mengikut Yesus, kita bisa dikategorikan sebagai murid. Di dalam Alkitab Perjanjian Baru, kata murid tidak sama dengan student. Murid diterjemahkan disciple. Siswa diterjemahkan student. Murid diambil dari kata Greek matetes. Matetes dibangun dari dua kata, mat dan ts-nya. Kita buang kata terakhir, kita pakai kata mat. Mat itu yang melahirkan kata matematika. Itu matematika dibangun dari dua kata, mat dan analitika. Jadi seorang murid memiliki kemampuan yang benar-benar luar biasa. Secara pengetahuan, secara hati, dan secara perilaku. Maka murid tidak pernah dikategorikan selesai masa studinya. Tadi Pak Tatang salaman. Salam kepada saya dan dia ingatkan. Kenapa? Kebetulan istri saya baru selesai kuliah S3-nya. Itu student namanya. Saya juga baru selesai kuliah S3 yang kedua. Itu juga student namanya. Bukan murid. Murid itu adalah pengikut. Makanya kenapa ada pepatah, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Kenapa tidak ada menggunakan guru kencing berdiri, siswa kencing berlari? Karena murid itu selalu mengikuti Tuhannya. Dalam konteks Alkitab. Makanya ketika dibuka pada ayat 11, di Damsyik ada seorang murid Tuhan. Maka melekatlah apa yang 3 poin yang saya terangkan pada bagian ini. Yaitu murid Tuhan adalah murid yang dipakai oleh Tuhan. Murid Tuhan adalah murid yang dipercaya oleh Tuhan. Mempersiapkan orang lain. Dan murid adalah murid yang menyampaikan isi hati Tuhan. Apakah ada murid Tuhan di lingkungan gereja kita ini? Apakah ada pengikut Tuhan yang betul-betul menjadi murid Tuhan? Satu saat, saudara
bisa saja berhadapan dengan orang-orang yang membahayakan hidup saudara berkaitan dengan cara saudara mengikuti Yesus. Berani enggak setia? Berani enggak menunjukkan komitmen? Saya selalu berkata kepada jemaat yang saya layani, kalau kalian kayak gini aja enggak beres, hal kecil aja enggak beres, gimana kalian bisa membangun hidup kalian? Kadang-kadang saya menerapkan cara yang sangat kejam kepada jemaat saya itu. Saudara boleh cek, 18 tahun gereja itu berdiri, tidak ada perkunjungan yang saya lakukan. Lalu mereka bilang, di gereja lain kami dikunjungi Pak. Ya kau ke gereja lain aja. Kalau gitu Pak, kenapa kami enggak dikunjungi? Kamulah yang harus saling mengunjungi. Karena perkunjungan itu tujuannya adalah kedewasaan. Tujuannya adalah pendewasaan keimanan. Ya kalian harus saling mengunjungi. Tapi coba kalian perhatikan kalau di antara kalian ada yang kesusahan. Jam 10 malam, jam 1 malam pun saya pasti datang. Kenapa? Itulah tugas saya. Tapi kalian tidak boleh jadi orang yang manja. Baca Alkitab, jangan baca yang sembarang-sembarangan. Belajar dengan benar. Tapi saya menunjukkan itu kepada mereka. Karena saya tahu satu saat murid yang ada di depan saudara ini akan dipanggil ke alam baka. Kalau mereka tidak siap, kasihan banget. Biarlah mereka betul-betul diberkati oleh Tuhan. Nah itu harapan saya kepada saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini. 3 poin penting. Murid yang dipakai Tuhan. Murid yang dipercaya oleh Tuhan. Murid yang menyampaikan isi hati Tuhan. Pulang ke rumah, renungkan firman Tuhan ini baik-baik. Supaya menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman yang boleh kami dengar. Terima kasih karena ada contoh murid yang bernama Ananias. Terima kasih karena boleh pergi ke jalan yang bernama jalan lurus untuk menjalankan tugas sebagai seorang murid. Kami berdoa biar orang ini yang telah menjadi contoh bagi kami juga memberi impartasi dalam kehidupan kami sehingga kami juga bisa mengikuti keteladanannya. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar. Terima kasih untuk kebenaran ini. Saya berdoa ya Tuhan untuk pendeta Randy yang ada di tempat ini. Tuhan berikan ia hikmat, kemampuan dari surga di dalam pelayanan pengembalaan. Demikian juga untuk ibu dan anak-anaknya. Kami berdoa kepada Tuhan untuk pendeta Moili, biar Tuhan menolong dan menguatkan di dalam pelayanan di sini. Juga para pengurus dan setiap orang, khususnya mereka yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Biar mereka betul-betul memahami arti seorang murid, sehingga mereka bisa belajar menjadi pengikut Tuhan yang setia. Terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Dempsey Jura yang sudah menjadi saluran berkat bagi kita pada pagi ini. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati pelayanan Bapak. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah Balik langit dan bumi, dan pada Yesus
dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari dengan tetap berdiri kita akan bersama-sama meresponi akan renungan firman Tuhan pagi ini dengan pujian nomor 9. Aku sedang berjalan. Minta untuk Yulin, boleh bersama-sama. Pujian nomor 9. Satu di dalam doa. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Janji kebenaran firman Tuhan dalam kitab Ulangan ini biarlah menjadi satu kekuatan yang boleh meneguhkan iman setiap kita ketika kita menghadapi hari lepas hari di dalam kehidupan ini. Secara khusus ketika kita sedang mengalami masa-masa sulit di dalam kehidupan kita. Janji kebenaran firman Tuhan ini meneguhkan iman kita. Janganlah takut dan janganlah patah hati, sebab aku Tuhan. Aku sendiri akan berjalan di depanmu. Aku sendiri akan menyertai engkau, dan aku tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau. Terima kasih Tuhan, bahwa kami memiliki Tuhan yang begitu mengasihi kami. Tuhan yang begitu peduli kepada kami, dan Tuhan yang senantiasa menyertai hari lepas hari dalam kehidupan kami. Saat ini hamba-Mu juga mau berdoa bagi setiap jemaat-Mu di dalam setiap apapun yang dikerjakan dan diusahakan. Biarlah Tuhan memberkati apa yang dikerjakan, apa yang diusahakan oleh setiap jemaat-Mu. Tuhan buat menjadi selalu berhasil untuk kemuliaan bagi nama Tuhan.
Hamba-Mu juga berdoa bagi anak-anak jemaat-Mu yang studi, biarlah Tuhan memberkati dalam studinya. Yang bekerja, Tuhan berkati di dalam pekerjaannya. Yang sudah berkeluarga, Tuhan memberkati di dalam keluarga mereka masing-masing. Hamba-Mu juga secara khusus mau berdoa bagi jemaat-jemaat-Mu dalam usia indah mereka, dalam kelemahan tubuh mereka. Biarlah Tuhan terus melawat dan juga menjaga iman jemaat-jemaat-Mu dalam usia indah ini, supaya mereka tetap teguh di dalam iman kepadamu sampai akhir kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, pada akhirnya hamba-Mu mau menyerahkan semua doa-doa ini. Biarlah Tuhan menyempurnakan doa-doa ini seperti Tuhan mengajarkan kami akan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Doksologi. Angkatlah kedua tangan Bapak Ibu Saudara sekalian, dan terimalah berkat dari Allah Bapa Tuhan kita, kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai kita mulai dari hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, dan bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin, silakan duduk. Saat teduh dan berdoa masing-masing. Ibadah minggu sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.